warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Lia Zahra dari jurusan Fisioterapi Universitas Indonesia 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen nyeri selama menyisihkan. Nah, sebelumnya apa sih definisi dari nyeri? Menurut International Association for Study of Pain, nyeri adalah sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Nah, yang selanjutnya adalah sifat-sifat nyeri. Yang pertama itu nyeri melelahkan dan membutuhkan banyak energi. Yang kedua, nyeri bersifat subjektif dan individual. Yang ketiga, nyeri tak dapat dinilai secara objektif seperti sinar X atau lab darah. Yang keempat, hanya klien atau pasien yang mengetahui kapan nyeri itu timbul dan seperti apa rasanya. Terus, nyeri merupakan mekanisme pertahanan fisiologis. Nah, yang selanjutnya itu ada mekanisme nyeri, yaitu rangkaian proses terjadinya nyeri diawali dengan tahap transduksi, di mana hal ini terjadi ketika nosiseptor yang terletak pada bagian perifer tubuh distimulasi oleh berbagai stimulus, seperti faktor biologis, mekanisme, termal, listrik, dan radiasi. Nah, ada dua jenis tipe nyeri. Yang pertama itu ada fast pain atau nyeri cepat, biasanya dicetuskan oleh reseptor tipe mekanis atau termal, yaitu serabut saraf A delta. Sedangkan slow pain atau nyeri lambat biasanya dicetuskan oleh serabut saraf C. Nah, ada karakteristik serabut A delta yaitu mengatakan nyeri dengan cepat dan bermielinasi, sedangkan karakteristik serabut C yaitu tidak bermielinasi, berukuran sangat kecil, bersifat lambat dalam menghantarkan nyeri. Selanjutnya adalah tahap-tahap dari perjalanan proses nyeri, yaitu ada satu, transduksi, yaitu merupakan proses perubahan rangsang nyeri menjadi suatu aktivitas listrik yang akan diterima ujung-ujung saraf. Rangsang ini itu dapat berupa stimulasi fisik, kimia ataupun panas, dan dapat terjadi di seluruh jalur nyeri. Yang kedua itu ada transmisi, yaitu proses penyaluran impuls listrik yang dihasilkan oleh proses transduksi sepanjang jalur nyeri, di mana molekul-molekul yang jelas sinaptik mentransmisi informasi dari satu neuron ke neuron berikutnya. Yang ketiga ada modulasi, yaitu proses modifikasi terhadap rangsang. Modifikasi itu dapat terjadi pada sepanjang titik dari sejak transmisi pertama sampai ke korteks cerebrum. Modifikasi ini dapat berupa augmentasi atau peningkatan ataupun inhibisi penghambatan. Terakhir ada persepsi. Persepsi adalah proses terakhir stimulasi tersebut sudah mencapai korteks sehingga mencapai tingkat kesadaran. Selanjutnya diterjemahkan dan ditindaklanjuti berupa tanggapan terhadap nyeri tersebut. Ini dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat seluruh pertahanan dibuka. Upaya menutup pertahanan tersebut merupakan dasar teori menghilangkan nyeri. Menurut gate control theory, Melzack dan Wall menyatakan bahwa impuls nyeri dapat diatur atau dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Teori ini mengatakan bahwa impuls nyeri serabut A mengirim sensasi yang tajam, terlokalisasi dan jelas dalam melokalisasi sumber nyeri dan mendeteksi intensitas nyeri. Sedangkan serabut C itu menyampaikan impuls terlokalisasi bersifat difusi, visceral, dan terus menerus. Sebagai contoh, mekanisme kerja serabut A delta dan serabut C adalah dalam suatu trauma ketika kita tidak sengaja menginjak paku. Sesaat setelah kejadian, dalam waktu kurang 1 detik, kita akan merasakan nyeri yang terlokalisasi dan tajam, yang merupakan transmisi dari serabut A, dan dalam beberapa detik selanjutnya, nyeri menyebar ke seluruh kaki, terasa sakit karena persarakan dari serabut C. Tahap selanjutnya adalah transmisi, di mana impuls nyeri kemudian ditransmisikan serat eferen A delta dan C ke medula spinalis melalui dorsal horn, di mana di sini impuls akan bersinapsis di substansia gelatinosa. Impuls kemudian menyeberang ke atas melewati traktus spinotalamus anterior dan lateral. Beberapa impuls yang melewati traktus spinotalamus lateral diteruskan langsung ke talamus tanpa singgah di formatio reticularis, membawa impuls phase pain. Di bagian talamus dan korteks cerebri inilah individu dapat mempersepsikan, menggambarkan, melokalisasi, menginterpretasikan, dan mulai berespon terhadap nyeri. Impuls phase pain. Di bagian talamus dan korteks cerebri inilah individu dapat mempersepsikan, menggambarkan, melokalisasi, menginterpretasikan, dan mulai berespon terhadap nyeri.
sensitif, serta integrasi dari sistem saraf otonom. Slow pain yang terjadi akan membangkitkan emosi sehingga timbul respon terkejut, marah, cemas, tekanan darah meningkat, keluar keringat dingin, dan jantung berdebar-debar.